Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Kita masuk ke dalam bab 5, multikulturalisme. Jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah yang baik yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Bapa karena Engkau masih tetap melindungi dan menyertai kehidupan kami. Maka kami dapat meneruskan aktivitas kami seperti pembelajaran kami, pendidikan agama Kristen. Penyertaan-Mu dalam hidup kami rasa begitu sukacita karena hari ini Bapa, walaupun kami berjauhan, dapat kami meneruskan pelajaran kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu bab 5, multikulturalisme. Ya. Multikulturalisme ini, pengertian multikulturalisme. Yang pertama, multikulturalisme ini mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, sikap, dan tindakan oleh masyarakat suatu negara yang masyarakatnya beragam dari segi etnis, budaya, agama, kelas sosial, gaya hidup, dan sebagainya. Yang kedua, ide kulturalisme merupakan suatu gagasan untuk mengatur keberagaman dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri. Yang ketiga, melalui kulturalisme, masyarakat diajak untuk menjunjung tinggi toleransi, kerukunan, dan perdamaian, bukan konflik atau kekerasan dalam arus perubahan sosial. Masyarakat multikultural. Yang pertama, dalam masyarakat yang multikultur, orang hidup berdampingan satu sama lain dalam suasana toleransi dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Menyangkut adat, kebiasaan, kesenian, pakaian adat, musik, dan tari. Yang kedua, menerima serta memperlakukan semua orang dalam berbagai perbedaannya sebagai manusia yang bermartabat dan makhluk mulia ciptaan Tuhan. Yang ketiga, cara pandang yang baru. Semua manusia dalam kepelbagaian dan keberagamannya memiliki hak yang sama untuk diterima, dihargai, dan dipenuhi hak-hak asasinya sebagai manusia. Kata Alkitab mengenai multikulturalisme. 1. Kitab Taurat seolah-olah membentuk Israel sebagai bangsa yang eksklusif dan menjauhkan diri dari bangsa-bangsa lain. Fokus utama adalah Allah mempersiapkan Israel dalam ibadah dan ketaatan. Dan yang kedua, penolakan yang dilakukan adalah ibadah yang ditujukan pada ilah-ilahnya. Jika Israel bergaul dengan bangsa itu, maka tidak bisa menfilter dan menyaring berbagai pengaruh budaya dan ibadah sehingga melupakan Allah. Dan yang ketiga, Yesus sendiri mengemukakan cerita orang Samaria yang baik hati untuk menjelaskan siapa sesama manusia. Cerita ini memiliki makna bahwa semua orang tanpa kecuali terpanggil untuk mewujudkan solidaritas dan kasih bagi sesama tanpa memandang perbedaan. Menerapkan kesadaran dan praktik multikultur. Yang pertama, Tuhan menciptakan manusia dalam keperbagaian supaya saling melengkapi dan saling mengisi. 2. Saat ini masyarakat sudah memiliki kesadaran multikultur yang lebih baik. 3. Komunitas Kristiani terdiri dari berbagai suku, budaya, adat, kebiasaan, serta geografis yang berbeda-beda. 4. Dalam gereja yang multikultur, setiap persekutuan dibangun di atas perbedaan.
Yang kelima, nilai-nilai budaya dan suku yang positif dapat memperkaya liturgi dalam ibadah. Jadi selamat belajar anak-anak ibu semua. Ini kamu catat nanti terlebih dahulu, baru kamu kerjakan tugas yang ibu berikan supaya kamu bisa meneruskan pembelajaran kamu karena kamu tidak memiliki buku paket. Jadi tuliskan dulu di buku catatan baru kerjakan tugasnya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Amin.